Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami terhubung kembali bersama dengan jurnalis MGN langsung dari kantor DPP Partai Golkar, Sisilia Sinabariba. Selamat siang, Sisil, bisa Anda gambarkan kembali apa saja poin-poin penting tadi yang di-highlight oleh kedua ketua umum partai politik, yaitu Partai Nasdem dan juga Partai Golkar? Jason, selamat siang. Ada sejumlah poin penting yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dari hasil pertemuan dan juga perbincangan mereka selama 2 jam di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Tadi dalam konferensi persnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebutkan ada 3 poin penting yang dapat disampaikan kepada publik, karena ada bagian yang tidak dapat disampaikan, ada bagian yang memang bisa dibagikan kepada publik yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto. Yang pertama adalah Erlangga menyampaikan ucapannya terima kasih juga atas kunjungan yang dilakukan oleh Surya Paloh dan menyatakan bahwa Surya Paloh tadi mengajak seluruh peserta ataupun seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan kali ini untuk bersyukur karena Indonesia berhasil melewati pandemi selama 3 tahun terakhir. Namun tantangan berikutnya adalah Indonesia harus menghadapi persoalan berikutnya, yakni tahun politik. Nah, bagaimana mengantisipasi tahun politik ini untuk tidak terjadi perpecahan? Inilah yang tadi juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan hari ini. Selain itu juga Erlangga menyampaikan bahwa ini menjadi momen penting untuk terus memperkuat soliditas terutama partai koalisi pendukung pemerintah. Kita tahu Golkar dan Nasdem merupakan partai koalisi pendukung pemerintah di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo, sehingga di saat kepercayaan dunia sudah diberikan kepada Indonesia melalui pelaksanaan G20 yang berhasil kemarin, ini menjadi momentum untuk terus memperkuat soliditas dari partai politik pendukung pemerintah. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan pelaksanaan pemilu di 2024 mendatang, Partai Golkar dan Partai Nasdem sepakat untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan undang-undang dan tetap mendukung pelaksanaan pemilu proporsional terbuka dan menolak pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup. Kemudian yang ketiga tadi dinyatakan oleh Erlangga bahwa pertemuan hari ini merupakan pertemuan balasan yang dilakukan oleh Partai Nasdem karena pada bulan Maret 2022 yang lalu Partai Golkar sudah berkunjung ke kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, dan ini merupakan kunjungan balasan yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Senada dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, tadi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengucapkan terima kasihnya atas kehangatan dan juga rasa kekeluargaan yang diberikan oleh Partai Golkar untuk menerima seluruh jajaran dari Partai Nasdem. Karena tadi juga Surya Paloh sempat menyatakan bahwa prioritas untuk mendatangi Partai Golkar ini memang menjadi hal yang ia lakukan karena ia menilai bahwa ia telah tumbuh dari segi politik di Partai Golkar sejak umur 16 tahun, 43 tahun berkarir politik di Partai Golkar, sehingga memiliki kedekatan, romantisme, dan sejarah perjalanan politiknya yang dialami oleh Surya Paloh dilakukan di Partai Golkar, sehingga kehangatan dan kekeluargaan tentunya terjadi selama pelaksanaan pembicaraan pada hari ini. Selain itu tadi juga dipertegas oleh Surya Paloh bahwa kedatangan Partai Nasdem sebagai partai koalisi pendukung pemerintah hari ini ke Partai Golkar untuk mempertegas bahwa Partai Nasdem akan terus komit mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama dengan partai-partai lainnya dalam koalisi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Artinya kedua partai politik ini sepakat bahwa yang paling prioritas saat ini adalah soliditas, kondusivitas, dan juga bagaimana memastikan bahwa kepentingan nasional di atas kepentingan segalanya. Dan tentu untuk memastikan bahwa kepentingan nasional ini dapat menjadi prioritas, harus tercipta terlebih dahulu soliditas antara partai politik yang tergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan inilah tadi yang dipertegas oleh Surya Paloh bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Namun di sisi lain, Jason, masih ada tentu tadi pertanyaan-pertanyaan dari awak media terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024, terutama terkait dengan koalisi. Kedua ketua umum ini tadi sepakat bahwa sebenarnya terkait dengan koalisi ini masih dinamis dan juga cair. Namun jika kita melihat memang masing-masing sudah memiliki preferensi tersendiri untuk partai-partai politik yang akan digait atau yang akan dibawa untuk pemilu 2024. Namun meskipun ada perbedaan, tidak menutup komunikasi yang terjalin antara kedua partai, karena sekali lagi yang paling penting tadi disampaikan dari hasil pertemuan ini adalah soliditas, kondusivitas, dan juga memastikan bahwa stabilitas nasional dapat terus terjaga. Jason. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari DPP Partai Golkar dan selamat kembali bertugas.